Baik, teman-teman semua, kita akan mulai. Sudah jam 8 juga. Nanti kalaupun ada teman-teman yang join belakangan, ya langsung silakan join aja. Dan ini juga sharingnya di record. Siapa tahu nanti bisa ada audiens yang lebih luas lagi yang tertarik dengan pembahasan tentang accessibility. Tapi saya batasi khususnya di iOS app. Baik, saya mulai saja. Selamat malam teman-teman semua. Terima kasih sudah hadir. Semoga kabarnya baik dan sehat selalu. Perkenalkan, nama saya Sena. Saya seorang iOS developer yang bekerja di perusahaan sendiri. Gaya banget ya. Perusahaan kecil juga gitu. Terus saya sangat berterima kasih karena teman-teman bersedia untuk meluangkan waktu di malam minggu ini untuk mengikuti acara sharing session yang tadi udah disampaikan ya, terbilang cukup impulsif ya, dari sisi ide dan eksekusinya. Bukan apa-apa, topik tentang accessibility ini bukan wilayah yang saya paham sampai melotok banget, masih sebatas permukaannya aja, tapi saya memang punya interest lebih tentang ini dan ingin raise awareness juga sih ke teman-teman, baik itu yang sekarang jadi desainer, developer, atau juga product owner untuk konsisten mengembangkan aplikasi yang accessible buat semua orang. Nah, yang jadi trigger awal kenapa saya mulai ngulik lebih lanjut tentang accessibility ini, tahun lalu saya mendengarkan podcastnya Bang Imre tentang digital accessibility. Udah lama banget ya, tahun-tahun lalu. Terus baru berani sharingnya sekarang. Karena lumayan selama setahun terakhir nyobain use case-nya seperti apa implementasi accessibility. Jadi agak cukup pede kalau mau cerita. Kalau udah pernah ngalamin, meskipun ngalaminnya nggak sampai dalam banget ya, baru permukaan-permukaan aja. Nah, kita sama-sama tahu Bang Imre itu punya pengaruh ya di dunia software engineering, dan di podcast tersebut guest speaker-nya itu ada Mbak Rahma Utami yang kebetulan hadir nih malam hari ini. Jadi surprise banget, thank you udah datang. Terus Mbak Rahma ini founder dari Suarez yang juga accessibility consultant. Ya, nanti mungkin ada di terakhir ya, bisa ngobrol-ngobrol atau sharing juga sedikit. Karena kita sampai jam 9. Terus bisa ngenalin juga nanti Suarez itu apa dan kenapa kita sebagai app developer perlu untuk ngembangin aplikasi yang lebih inklusif. Bukan cuman perlu sih, tadi sempat discuss sebentar sebelum acara dimulai, malah harus sebetulnya ketika udah diamanahkan oleh undang-undang gitu. Jadi semoga berkenan ya Mbak, nanti koreksi aja kalau ada informasi dari saya yang kurang tepat. Terus kita langsung ke pembahasan aja tentang membangun accessible apps di Apple ecosystem ya, kalau yang saya share malam hari ini khususnya iOS. Lebih spesifiknya lagi dengan utilize framework-framework yang ada di SwiftUI. Kenapa harus membangun app yang accessible? Kita menyadari bahwa aplikasi yang berkualitas itu bikin pengalaman penggunaannya juga terasa menyenangkan, dan seharusnya pengalaman menyenangkan tersebut tuh nggak hanya dirasakan oleh sebagian orang ya, tapi oleh semua orang juga termasuk penyandang disabilitas. Jadi kayak ada semacam tanggung jawab moral lah kita sebagai developer bahwa aplikasi yang kita develop itu dibuat lebih inklusif lagi. Dan Apple itu sudah provide toolsets, API, framework, built-in accessibility features yang memudahkan kita dari sisi developer itu untuk implementasinya. Bukan hanya dari sisi developer, tapi dari sisi user yang katakanlah awam terhadap istilah-istilah teknis coding, dia ketika pakai aplikasi berbasis iOS tuh udah enak gitu dari sisi accessibility-nya. Nah, si toolset ini ngebikin developer experience itu terasa menyenangkan juga. Karena saya percaya kalau programmer yang happy itu bisa bikin karya-karya yang masterpiece gitu. Dan karya yang masterpiece itu sangat layak banget buat dinikmati oleh semua kalangan. Nggak cuma sebatas kalangan tertentu aja. Kemudian dari si Apple sendiri apa saja tools yang disediakan? Eh, Pertama ada VoiceOver, ini yang paling eh, terkenal. Dan di pembahasan malam hari ini juga saya akan lebih banyak di VoiceOver ya. Ini basically sebuah screen reader untuk memberikan pengalaman penggunaan aplikasi tanpa harus actually melihat layarnya.
Jadi si voice over ini akan membacakan elemen-elemen yang ada di screen, mulai dari atas sampai ke bawah. Nanti kita akan demokan. Membuat aplikasi yang kita buat itu jadi lebih accessible untuk pengguna tunanetra atau yang mengalami gangguan penglihatan. Kalau di sini ada yang nonton series Startup ya, kalau masih ingat itu ada neneknya Shodalmi ya, itu kan mengalami gangguan penglihatan. Nah, kemudian si Namdosan dan kawan-kawan bikin aplikasi yang support accessibility. Um, in reality itu memang possible dilakukan ya, khususnya di iOS ecosystem, karena si built-in API-nya tuh udah disediain banget, kita sebagai developer tinggal panggil-panggil aja dan dipasang di elemen-elemen yang dibutuhkan. Tentu ada kustomisasi lebih lanjut, tapi itu biasanya case by case. Nanti kita akan demokan dengan app sederhana yang udah saya buat hari ini. Kemudian yang kedua tadi, sorry, dynamic type itu berguna untuk user yang mungkin kurang jelas ketika membaca teks yang size-nya itu kecil-kecil. Tapi ini hanya berlaku untuk teks saja, jadi bisa diatur size-nya. Dan secara development, ya kita bisa support dynamic type itu dengan mudah ya, terutama di Swift UI mudah banget. Tinggal panggil satu API udah langsung otomatis jadi dinamis. Berikutnya voice control. Oh ya, yang udah saya sebutin barusan dan yang dua lagi yang udah saya sebutin itu karena saya udah pernah ngulik dan udah pernah nyoba di project, jadi disebutin. Sebenarnya bukan hanya tools ini aja ya, ada banyak banget tools accessibility yang udah disiapin sama Apple. Cuman empat ini yang udah pernah saya coba dan udah pakai di project kan. Gitu. Voice control ini untuk navigasi aplikasi dengan perintah suara, misalnya dengan perintah swipe, klik atau tap, atau kita sebagai user yang udah terbiasa pakai Siri, ya kita tinggal bilang Siri gitu. Nah, ini sangat berguna untuk user yang punya kemampuan fisik atau motorik terbatas ya saat menggunakan aplikasi yang kita buat. Kemudian ada juga haptic feedback. Awalnya fitur ini saya anggap buat gimmick-gimmick aja, tapi ternyata sangat berguna ketika kita dapat case untuk develop aplikasi untuk Apple Watch. Nah, dengan haptic feedback ini menawarkan sensasi touch, sensasi sentuhan, ada getar juga bagi user yang penyandang disabilitas penglihatan. Jadi bisa dijadikan semacam bentuk komunikasi, misalnya pola getaran tertentu dapat mengindisikan status notifikasi apa yang masuk atau action yang seperti apa yang harus dilakukan dari pola getaran tersebut. Ya. Dan itu implementasinya juga mudah banget, tinggal panggil API-nya, pasang di elemen tertentu, udah dia akan langsung jalan. Selain di Apple Watch, haptic feedback ini sekarang sih lebih kepake banget di AR ya, AR experience ataupun gaming experience. Itu tools-tools ya, 4 tools yang pernah saya coba dan ulik-ulik dan dipakai di project. Jadi lumayan ada experience di sana. Nah, kalau yang untuk malam hari ini, kita akan lebih fokus ke yang voice over, ya. Em, Tools yang lumayan sering dipakai dan kayaknya udah ini banget ya, udah mature banget dari sisi implementasinya, dari sisi API juga udah mature banget. Gitu. Sebentar. Ada yang harus saya mute dulu sebentar. Mas Nova, maaf ya, saya mute ya. Oke, sip. Oke, lanjut ya. Demo. Ini ada aplikasi yang saya buat untuk keperluan demo ini, khususnya buat keperluan voice over. Uh, Running dulu untuk bisa tahu ini aplikasi ngapain sih. Dan aplikasinya juga nggak ribet-ribet ya, simple banget. Tapi nanti kita mau kupas elemen-elemennya. Ini pertama saya jalanin di simulator dulu untuk kita bisa melihat ada elemen-elemen apa saja di aplikasinya. Nanti untuk ngalamin experience voice over yang sebenarnya itu nggak bisa di simulator, harus di device. Nanti saya akan share device. Jadi judulnya sih aplikasi ini semacam aplikasi buat ini ya,
buat ada data grafik itu berapa monthly listener untuk satu lagu tertentu. Misalkan ini versi miniatur dari project yang pernah dikerjain, nggak mirip-mirip banget karena pasti bakalan kena NDA. Jadi ini lebih ke experience ngebaca grafik dari voice over gitu. Terus ada button, ada banner, ada beberapa image, baik itu yang sistem image maupun image yang dari server ataupun image yang dari lokal, yaitu secara voice over implementasi accessibility-nya kayak gimana gitu kan. Terus ada view yang group box seperti ini, itu implementasinya seperti apa gitu. Kemudian ada toolbar yang ketika di tab itu muncul, harusnya ini ada ini ya, ada suaranya. Kalau nggak ada suaranya nanti coba ketik 0 aja nanti di kolom chat ya. Coba saya play. Kalau kedengeran suaranya, coba ketik 1 di kolom chat. Kedengeran nggak? Ini saya post lagi. Kedengeran? Oke, mantap. Saya lanjutkan. Nah, kalau dari kita yang udah biasa dengan musik player kan kita bisa geser-geser kayak gini kan. Nah, nanti yang di accessibility itu gimana sih caranya? Dia ngebaca slide. Terus ketika di post nanti jadinya kayak gimana, cara handle accessibility-nya gimana, voice over-nya gimana, nanti kita coba praktekkan. Kemudian ketika musiknya berhenti, itu harusnya muncul apa dari si voice over dan lain-lain. Itu. Nah, kalau di simulator gini aja, nggak ada yang ribet, tapi secara accessibility, kalau pengguna yang disabilitas ngejalanin aplikasi ini, mereka gimana sih untuk nge-screeningnya? Kalau dari voice over sendiri itu screen reader ya, screen itu ngebaca dari top to the bottom, dan biasanya secara diagonal ya, dari top leading ini ke bawah, itu nanti akan dibaca oleh voice over. Dan ini belum saya implement accessibility, ini masih normal bawaannya si SwiftUI, si iOS Apple. Komponen-komponennya ya, elemen-elemen, atau kita sebut elemen-elemen. Setiap ini ada elemen-elemennya, ada elemen button ini, ada elemen teks ini, dan seterusnya, ada elemen chart dan lain-lain. Ini masih bawaan komponennya SwiftUI, tapi dia sudah built-in accessibility. Nah, sekarang kita coba di device. Device, saya pindahkan dulu ini ke device. Terus ini tampilan dari screen device saya, iPhone X. Kita running dulu. Oke. Ini kalau agak lama dimaklum ya, karena saya pakai MacBook yang jadul. Biar nggak ketergantungan dengan MacBook yang mahal-mahal. MacBook jadul kalau niatnya kuat juga tetap bisa dipakai kerja. Cuman ya harus agak sedikit bersabar aja. Gitu. Nah, ini udah ya. Sekarang ini udah di run, coba saya stop dulu. Saya mau aktifin si voice over-nya dulu untuk ngebaca aplikasi yang tadi udah di running ke device ya. Jadi dari aplikasi yang sudah dibuat di running ke device. Saya mau nyalain dulu si accessibility-nya di menu setting, accessibility, voice over, on. Voice over on. Settings. Accessibility. Back button. Kalau suara si voice over-nya kedengeran, coba ketik 1. Kalau nggak kedengeran, ketik 0. Kedengeran ya. Thank you. Kemudian untuk voice over ini, secara navigasi dia punya gesturnya sendiri ya. Jadi beda sama kita yang pengguna normal, pengguna biasa, penggunaan aplikasi itu lancar banget gitu kan. Tapi kalau yang Audio. ini Button. punya gestur tersendiri. Misalnya tap untuk select. Accessibility. Back button. Terus saya kalau mau ke home tinggal di swipe dari atas ke bawah. Braille. Button.
Sorry. Speaking rate 50%. Adjustable. Tokopedia. Lumayan, harus Double tap to open. Use 3D terbiasa. touch to show home screen actions. Dan tap untuk select, A11Y demo. untuk ngebukanya tap 2 kali. A11Y demo. Playlist. Button. Nah, secara default, accessibility pertama yang nyala itu kan dari atas. Nah, ini kebetulan posisi dari button ini di toolbar, dan toolbar itu secara hierarchy view itu adanya di paling atas. Makanya dia pertama kali buka yang dibaca ini langsung ini. Padahal kita bisa atur nih, dia baca header-nya dulu. Nah, kalau mau ngebacain semua, gesturnya adalah misalnya si voice over tuh ngebacain semua yang ada di screen secara otomatis, maka gesturnya pakai swipe 2, jadi 2 jari swipe ke atas kayak gini. Playlist. Button. Hello. Good people. Thicket. Nah, ini Image. dibacain. A11Y demo. Build accessible apps with SwiftDial. Selected. Verified. Image. Monthly listeners. Heading. 8.549. Kita stop dulu. Nah, ini yang defaultnya kayak gini, jadi semua elemen tuh dibacain. Sorry. Playlist. Semua elemen dibacain, cuman ada beberapa elemen yang kayak ini nih. Dia dibacain as it is sesuai namanya. Ini tuh namanya si check mark itu ya. Dibacain as it is kayak gini dibacain. Nah, nanti kita bisa atur nih supaya dia nggak baca sesuai sistem name-nya. Tuh, saya balik lagi ke sini. Kemudian kalau mau scroll itu 3, sorry. Kenapa aja lah. Ya, 55%. di tap dulu, tap dulu. Hello. Good people. Nah, nanti coba lagi. Intinya mau scroll. Kenapa? Nah, saya mute dulu ya. Oke. Balik lagi. Nah, ini aplikasi yang running tanpa ada tambahan accessibility fitur ya, tapi secara default dia udah bisa dibaca oleh iOS dan udah bisa ya udah jalan sebenarnya fitur accessibility-nya. Cuman kita bisa enhance supaya lebih lebih ini lagi, lebih ada konteksnya gitu. Nggak hanya sekedar bacain as it is apa yang ada di screen, Screen tapi dimmed. ada konteksnya. Oke, A11Y. Settings. matiin dulu. Double. Voiceover. Voiceover off. Nah, ini voice over-nya udah mati. Sekarang kita lanjut ke ininya. Mulai dari yang ininya dulu deh. Kita benerin beberapa dulu. Mulai pertama dari sisi yang ini ya. Dia as it is ngebacain bahwa ini adalah icon playlist. Tapi kita bisa atur nih. Sebenarnya ini adalah icon untuk open audio misalkan. Kasih label. Ada beberapa properti bawaan Apple. Saya back lagi. Nah, ini. Tuh. Jadi ada untuk implementasi accessibility di SwiftUI khususnya, Apple menyediakan beberapa modifier, disebutnya modifier atau kita bisa sebutnya ya ini aja lah, apa, semacam satu baris code yang bisa dibilang ini secara teks itu deklaratif ya. Misalnya tadi saya ingin ngebuat si yang ngebuat yang ini sama voice over itu nggak dibacain music not list begitu aja, tapi dikasih label. Ini saya uncomment, dikasih modifier namanya accessibility label, terus teksnya playlist. Jadi voice reader ketika ngebaca ini dia akan nyebutin playlist. Kemudian
atribut lainnya selain accessibility label ya, untuk memberikan label kepada sebuah elemen ataupun komponen di UI, itu ada juga accessibility hint ya. Secara bahasa ini deklaratif banget ya. Ya ini berarti hint, petunjuk. Nah di sini saya tinggal tambahkan petunjuk tap to open random music playlist gitu. Jadi nanti ketika dinyalain lagi aplikasinya, voice overnya dinyalain, eh, dia akan membacakan ini sebagai playlist, kemudian ada kalimat lanjutan yaitu tap to open random music playlist. Jadi secara konteks orang dengan disabilitas ketika pakai aplikasi kita tahu nih ketika dia select ke sini dia tahu harus ngapain gitu. Karena ada hint yang disampaikan. Kemudian itu dari sisi properti properti ya, atribut accessibility label untuk memberikan label pada elemen yang kita tentukan, sama accessibility hint untuk memberikan deskripsi lebih lanjut. Sebenarnya ini ngapain sih? Ngasih konteks lebih lanjut. Lalu em, berikutnya ini yang saya komen lagi ada namanya accessibility add threads. Threads ini ada berapa banyak opsi ya? Opsinya ada banyak banget. Ada button, ada header, ada image, dan lain-lain. Dari sini secara deklaratif kita udah kebayang, oh maksudnya eh, ketika saya menetapkan elemen ini, hello good people, eh, secara voice over itu tidak dibacakan as it is saja, tapi mungkin kita kasih threads tambahan bahwa ini adalah sebuah header, di mana ketika ini kita kasih tambahan add thread sebagai header, nanti akan berguna ketika em, aplikasi itu apa pengguna yang ini ya, pengguna maaf, tadi mana yang mati. Nah, ketika dibacakan oleh voice readernya, ketika kita menambahkan accessibility at threads is header, itu maka prioritasnya dia naik tuh. Prioritasnya si ini jadi naik. Jadi memberikan keterangan kepada user bahwa elemen yang di-select adalah elemen header. Dan biasanya header itu bisa jadi patokan untuk kayak gini nih. Kalau saya rotornya nggak keluar ya. Oh, karena si accessibility-nya dimatiin. Voiceover on. Settings. Accessibility. Tokopedia. A11Y demo. Kayak gini. A11Y demo. Words. Nah, jadi ada Characters. custom rotor namanya. Audio destination. Headings. Nah, kalau saya heading, Monthly listeners. Heading. Containers. Headings. saya ke atas. Describe chart. Nah, dia nggak mau. Kenapa? Karena tadi baru ditambahin itu dari sisi simulator aja, dari sisi code aja, belum di running ke eh, iPhone. Jadi dia nggak bisa ngedetect bahwa ada header di dokumen ini. Kenapa header itu penting? Karena biasanya header itu untuk title dari sebuah halaman, ya, judul dari sebuah halaman. Jadi user akan tahu dia lagi ada di halaman apa, itu dari title-nya atau dari header-nya. Dan header-nya itu bisa kita kasih, Audio destination. Audio graph. kita assign gitu. Characters. Words. Speaking rate. 55%. Containers. Mana tadi header? Headings. Oh, ini headings. Jadi nanti ketika user yang dia terbisa menggunakan yang tadi, rotor tadi, yang kayak knob, kemudian mengarahkan ke header, Monthly dia akan listeners. tahu bahwa header Heading. itu, nah, secara default headingnya justru monthly listener. Padahal ini bukan heading, headingnya itu yang ini. Halaman itu adanya yang ini gitu. Judul halaman itu yang ini, bukan yang ini. Gitu. Tapi secara default sama SwiftUI ini di-set sebagai heading. Nah, ini kita bisa remove heading-nya, kemudian yang ini kita bisa tambahkan add threads. Yang tadi kita bisa remove threads, kayak gitu. Itu tentang atribut Screen accessibility dimmed. add threads. February 7th.
Edit mode. Matiin Settings. lagi voiceovernya. Voiceover. Voiceover off. Nanti yang udah saya uncomment kita running ulang ya. Sekarang saya share dulu satu-satu. Tadi kita udah bahas yang atribut namanya label, accessibility hint, sama accessibility address tuh. Udah 3 tuh. Udah 3 accessibility fitur di SwiftUI yang bisa kita gunakan dengan masing-masing konteks dan tujuan yang berbeda. Kemudian yang ini sudah lanjut ke yang ini ya, area banner. Tadi si area banner itu default-nya dibacain satu-satu. Dibacain satu-satu mulai dari image, title, subtitle, sampai yang set tombol checkmark verified ini. Nah, secara use case sebetulnya bagi bisnis prosesnya itu bukan image-nya dulu yang harus ditonjolkan, justru title-nya dulu. Nah, sementara default-nya adalah dia ngebaca dari kiri ke kanan. Nah, gimana tuh caranya? Berarti kita tinggal set priority aja. Set priority mana duluan yang akan dibacakan. Nah, untuk ngeset priority ada ininya, ada accessibility propertinya, ada accessibility atributnya. Ini saya lagi di komponen namanya banner view. Memang secara hierarki ya code-nya mulai dari image gitu ya, kemudian habis itu ke title, subtitle, dan ada juga image system name. Nah, kita bisa set priority-nya supaya ketika nanti voice over ngebacain, itu mulainya bukan dari image-nya, tapi ngebacain dari title-nya. Karena user butuh, ini tuh banner tentang apa, ngejelasin apa, baru dan yang lain-lainnya belakangan. Itu dari sisi bisnis prosesnya ketentuannya kayak gitu misalnya ya. Maka kita bisa set priority-nya pakai yang ini nih, accessibility sort priority. Namun sebelumnya untuk bisa ngeset priority, semua komponen yang ada di dalam banner ini harus dibungkus ke dalam satu elemen yang sama. Makanya ada satu atribut namanya accessibility element children.contain. Ini ada beberapa pilihan ya. Ada combine, ada contain, ada ignore. Kalau ignore berarti eh, satu elemen ini, satu komponen UI ini tidak akan dibacakan oleh voice reader. Kok bisa sih ada ignore? Biasanya ada, karena kadang-kadang ada aplikasi yang ada ads-nya kan. Nah, ads-nya itu mungkin menurut tim bisnis nggak perlulah itu ditonjolkan untuk accessibility-nya, itu di-ignore aja. Nah, kita bisa pilih elemennya ignore. Kalau konten berarti akan select semua satu komponen ini menjadi children dari parent-nya. Parent-nya yaitu si horizontal stack. Mungkin kalau ini istilah teknis dan kurang dipahami, nggak apa-apa, ditelan aja dulu. Yang penting kita lihat kegunaannya ini buat apa dan use case-nya untuk apa. Nah, untuk bisa ngatur priority, itu harus pakai contain. Ketika sudah pilih content, semua elemen yang ada di dalamnya itu jadi anaknya si elemennya si horizontal tag. Baru kita berikan priority-nya masing-masing. Ya. Untuk yang image, sort priority-nya kita beri angka 1. Kenapa angka 1? Untuk priority ini semakin tinggi angkanya, semakin besar prioritasnya untuk dibaca duluan. Jadi kalau kita ingin si image ini dibacanya paling belakangan, maka priority-nya dibuat jadi 1 aja. Terus ini saya buka lagi accessibility label-nya. Tadi kita udah tahu ya, label itu buat apa, untuk ngasih label ke komponen ataupun elemen yang kita pilih supaya lebih deskriptif lagi. Tadi waktu awal-awal sebelum dikasih accessibility label, dia dibacanya banner rounded image bla bla bla. Beda lah sama peruntukannya. Padahal kita pengennya user tuh tahu bahwa oh ini tuh gambar kucing. Hanya kita langsung kasih label cat image. Kemudian kita kasih hint juga yang lebih deskriptif supaya ketika dibacain nggak cuma bilang ini adalah gambar kucing, tapi ada deskripsi tambahan sebagai hint bagi user sehingga dia jadi tahu oh ini banner tentang ini. Kemudian priority-nya kita set 1. Lalu untuk yang title yang ini kita set priority-nya yang paling tinggi.
karena dia yang akan dibaca duluan, prioritas yang akan dibaca duluan. Lalu berikutnya ini kita set prioritasnya paling tinggi kedua, dan yang terakhir ini kita nggak perlu set apa-apa karena sebetulnya ini dari sisi bisnis tidak perlu dibacakan, tidak ibaratnya meaningless gitu, meaningless, tapi bagi sisi user secara umum melihat ini hanya sebagai nice to have, hiasan, karena tidak ada pengaruhnya gitu. Antara checkmark nggak ada checkmark sebenarnya tidak ada pengaruhnya, tapi secara visual enak dilihat. Jadi dari sisi bisnis memutuskan oke lah ini nggak usah dikasih accessibility juga biar nggak ke distract kayak gitu. Biar dia tahu bahwa yang ditujukan dari banner ini adalah title-nya apa, tentang apa, dan image-nya tentang apa. Yang lain-lainnya nggak usah tahu. Nah itu kita nggak kasih apa-apa, jadi dia nanti bisa di-ignore. Ya. Accessibility. No, no. Bukan ignore, sorry. Kan tadi udah ya, ignore-nya itu di sini ya. Tapi hidden. True. Nah, jadi nggak usah dibacain. Ini satu beres. Tadi kita udah ngeset yang ini udah di set, ini udah di set, ini udah di set. Nah, kita sebetulnya bisa aja ya mempersingkatnya dengan satu blok ini kita kasih elemen di combine jadi satu, sehingga nanti tinggal dikasih label bahwa ini adalah banner tentang demo accessibility. Bisa aja. Jadi nanti yang di sininya kita nggak usah pakai konten, tapi pakainya combine. Si voice reader akan ngebaca ini sebagai satu kesatuan yang tergantung labelnya kita kasih apa, sama ininya kita kasih apa. Itu boleh-boleh aja. Tergantung nanti dari sisi bisnis rekomendasinya kayak apa, yang dituju apa, yang dimau oleh bisnis apa ininya gitu. Nah, cuman sebagai developer kita juga boleh kasih saran. Ada sebuah eh, kelebihan tersendiri ketika user justru tahu masing-masing di dalam elemen itu ada apa aja. Jadi boleh berdebat dengan tim bisnis boleh ya. Asal argumennya juga nggak ini ya, nggak ngawang-ngawang. Ada argumen yang bisa dipegang. Kemudian ini udah. Nah sekarang yang paling lumayan itu di grafik ya, di bar chart, bar chart turun ke bawah. Nah bar chart ini tadi kalau di awal yang sebelum kita setting accessibility apapun, dia benar-benar ngebacain angka-angkanya satu persatu gitu. Kadang-kadang itu nggak perlu juga ya angkanya satu persatu. Mungkin hanya perlu Januari totalnya berapa, Februari totalnya berapa. Tapi tadi secara default itu beneran dibacain titik-titiknya satu persatu. Nah, supaya ketika kita dapat kerjaan yang harus bikin chart begini, kemudian dari sisi accessibility requirement dan ngobrol hasil bisnis, hasil ngobrolin teknis dan lain-lain, ternyata butuhnya cuma langsung sum up aja. Nah, itu kita bisa atur tuh. Kita bisa atur mulai dari apa yang nggak perlu dibacain sama voice reader. Kita hide aja. Yang pertama, yang nggak perlu ini nih, yang average. Karena average ini dia beneran ngebacain average-nya bukan yang merah ataupun yang ini gitu. Tapi dibacain satu-satu. Ini nggak nyampe average. Ini dikit lagi nyampe average. Kadang-kadang itu nggak perlu gitu. Tapi mungkin user perlu tahu Januari penjualan berapa, listener berapa, kemudian Juni listener total ada berapa. Itu mungkin perlu tahu. Jadi yang average itu kita hide. Kalaupun ternyata yang average-nya mau yang ini saja, sebetulnya bisa diatur. Ya, bisa kita custom juga, ada coding tambahan, tapi saya nggak sempat aja tadi. Ngeles aja ya. Gitu. Itu satu di hide, kemudian berikutnya em, yang sum up-nya ya. Yang sum up-nya, jadi alih-alih voice reader ngebacain satu persatu angka-angkanya, nah
kita ingin user cukup mengetahui bahwa di bulan ini berapa jumlah listener di bulan Februari, Maret, dan seterusnya. Maka kita atur yang pertama accessibility labelnya, kemudian angka-angka ini ya ada rumusnya, intinya doing something mathematics lah, yang intinya nanti ada kesimpulan bahwa oh di yang ini nih, sorry sorry, ini saya buka dulu semuanya. Kesimpulan akhirnya saya buka dulu untuk yang chart. Tadi kita sudah belajar tentang label, hint, hidden, sama elemen. Nah, sekarang kita ketemu sama atribut baru namanya value. Nah, apa bedanya label sama value? Kalau label itu ngebacain apa teks yang sifatnya memang verbatim, jadi langsung ditulis gitu. Nah, kalau accessibility value, dia bisa ngebaca formula, bisa ngebaca function, bisa ngebaca result dari sebuah function, return dari sebuah function. Di sini saya bikin function yang intinya adalah kalau kenaikannya eh, bulan rata-rata gitu ya, menaik dan lain-lain. Ini khawatirnya kalau terlalu ngejelasin teknis ada yang bukan dari teknis, jadi langsung ke intinya aja adalah, nah ini matematika ya, matematika dasar. Listener generally increase over the month. Listener generally decrease over the month. Kalau misalnya yang increasing tuh yang ini, itu kan lebih besar dari decreasing, berarti rata-rata naik tuh setiap bulan. Nah, intinya return-return ini akan dibalikan sebagai return value di eh, voice reader akhir yang nanti akan dibacakan oleh si voice overnya. Jadi voice overnya nanti akan langsung ngebaca, ini adalah grafik bar chart bulanan. Dan trennya untuk 6 bulan ke belakang itu tergantung dari nilainya ya. Bisa dia nyebutin ini, bisa nyebutin ini, bisa nyebutin ini. Kayak gitu. Nah, ini sudah untuk yang bar chart itu aja. Kita ketemu sama satu properti baru, satu atribut baru namanya accessibility value. Ini agak berbeda dengan label karena value ini kita bisa leluasa mengkustomisasi konten dari teks sehingga dia bisa ngebaca value yang sifatnya matematis, yang ada kalkulasi sebelumnya gitu dibacain. Itu jadi lebih enak bagi kita sebagai developer dan bagi user juga menggunakannya udah dapet aplikasi yang memang udah mantep gitu sesuai peruntukannya. Oke, itu yang bar chart udah kita balikin lagi. Kemudian yang bawahnya sih lebih ke group box. Nah, group box kenapa ini saya cantumkan? Karena ini lumayan jadi challenge waktu pertama kali nyobain accessibility, dan di sepanjang ngerjain kerjaan accessibility yang kayak gini selalu gagal dibaca, nggak tahu kenapa. Sampai akhirnya ketemu jawabannya, dan jawabannya nggak ribet juga ternyata. Waduh, luar biasa memang ya. Kalau tanpa nyobain kayaknya nggak bakalan ketemu. Jadi ternyata cuman masalah ini aja. Eh, nggak bisa langsung di set elemen per elemennya, tapi harus di-combine dulu jadi satu elemen yang utuh, kemudian nanti baru dikasih label. Kemudian nanti ada yang image kayak gini, kadang-kadang ada di device yang iOS version lebih bawah, nah image yang kayak gini tuh nggak kebaca gitu. Nah, kita bisa punya dua cara. Yang pertama di hide aja, atau yang kedua dikasih label juga dan dikasih konteks. Kayak gitu caranya. Tapi yang terpenting adalah jika ketemu tampilan UI yang case-nya adalah group box seperti ini, semacam inset gitu ya. Yang inset itu kadang-kadang nggak dibaca dengan utuh sama voice reader. Dia kayak breaking gitu. Nah, akhirnya ketemu solusinya, di-combine aja dulu. Ini jadi satu elemen penuh. Nah, ketika udah di-combine, baru diatur-atur mau diapain. Mau di hidden, mau dikasih label, mau dikasih value, mau dikasih hint. Ternyata baru bisa kebaca. Gitu. Kenapa kok bisa nggak kebaca? Karena ada komponen ini namanya divider. Gitu. Divider itu garis ini nih. Garis ini. Jadi kalau ini dimatiin, ya ada garisnya. Tapi si designer jadi ngamuk. Ini kok nggak sesuai sama desain ya? Itu nggak ada garis dan lain-lain, jadi nggak enak dilihat. Pas dikasih desain yang testing accessibility, kok ini ngaco ya bacaannya?
gitu. Ternyata ya memang apa kalau istilahnya Mas Didit skill issue. Baru sekarang ketahuan, oh ini ya pakai ini, pakai combine ini gitu ya. Jadi, kalau ada case-nya baru bisa ketahuan. Nah, kalau udah semuanya, eh, kita coba running lagi aja. Terus nanti kita baca ulang. Saya buka lagi. Oke, saya run dulu. Secara tampilan nggak ada perubahan ketika kita nambahin accessibility. Ya. Nggak ada, nggak ada perbedaan. Nah, nanti, oh yang ini belum. Yang music player belum. Music player juga satu challenge tersendiri. Karena ada slider. Ya. Nah, music player, challenge-nya di slider. Jadi slider itu kalau kita yang biasa pakai kan tinggal slide-slide dan eh, bergeser, lagu bergeser, menit bergeser, dan lain-lain. Gampang secara operasional, mengoperasikannya gampang. Tapi bagi yang disabilitas, dia perlu tahu di slide itu apa ininya gitu, konteksnya itu apa gitu. Maka ada beberapa hal. Yang pertama, saya tidak perlu si image ini dibaca, ya. Cukup, sorry, image itu yang image yang belakang, yang background blur, background blur ini nggak perlu dibaca sama screen reader, itu di hide aja. Kemudian image ini dibaca, yang image cover, gitu kan. Tapi kita kasih label album cover. Kalau nggak dikasih label, dia akan ngebaca semua elemen teks yang ada di dalam image-nya. Nah, kadang-kadang itu nggak perlu juga ya, karena kebayang kalau teksnya ada banyak, berarti dibacain semua tuh. Maka kita langsung set aja labelnya sebagai album cover. Kemudian ini saya buka aja semuanya. Nah, ini tadi yang bagian slidernya ya. Jadi di slidernya saya atur supaya pertama value-nya itu tadi ya ada kalkulasinya. Intinya mengikuti ketika gerak ke sini akan ngebacain current time berapa second. Mundur current time berapa second. Dan cuman hanya itu, tapi ada satu properti tambahan, atribut tambahan namanya adjustable action, yang intinya kalau si slidernya maju ke depannya bertambah, itu nanti durasi yang di sininya juga ikutan bertambah dan nanti akan ngebacain lagi di detik mana dan kalau misalnya ada liriknya, liriknya apa. Biasanya kayak gitu. Kemudian yang ini juga saya buka aja dulu. Kita ketemu lagi atribut yang baru namanya remove thread is button. Nah, kenapa tadi udah ada ini ya, accessibility at thread is header, yaitu ngeset sesuatu elemen sebagai header supaya nanti user ketika mencari judul halaman dia bisa ngedengerin judul halaman itu adalah misalnya ini musik player judul halamannya. Kenapa musik player? Karena musik player di set sebagai header. Kemudian yang ini button itu saya remove karena kalau tidak di remove voice headernya itu akan ngebacain play, pause, button. Di ujungnya selalu ada button, button, button. Gitu. Kadang-kadang itu nggak perlu aja, cukup dengan play dan pause aja ketika di tab. Gitu. Kemudian dikasih hint juga untuk apa yang harus dilakukan oleh user untuk selected di elemen itu harus ngapain. Gitu, kayaknya udah semua. Kalau udah semua baru kita running. Kita running, dan nanti dibedain sama yang tadi ya, sama yang awal yang belum pakai accessibility. Oke, saya stop lagi karena nyalain dulu ininya ya, si voice overnya dinyalain.
voice over, accessibility. Voiceover on. Settings. Accessibility. Back. Tokopedia. A11Y demo. Double. A11Y demo. Playlist. Button. Meskipun Tap tadi, to open random music playlist. nah tadi ada tambahannya, ada hint-nya ya. Meskipun tadi saya set ini sebagai header, jadi akan yang pertama dibaca, tapi karena secara hierarki di SwiftUI, navigasi itu selalu paling atas, makanya si voice reader pun ngikutin. Dan ini nggak bisa dimodifikasi ya, untuk bisa priority-nya turunin, karena dia bawaan sistem. Tapi setelah ini pasti dia ke Hello Good People. Saya ini dulu ya. Playlist. Button. Hello. Good people. Heading. A11Y demo. Build accessible apps with SwiftUI. Cat image. Image. Monthly listeners. Ya, jadi tadi yang sebelumnya ke sini dulu, ke sini, ke sini, ke sini. Sekarang karena ini udah di hidden, kemudian ini priority-nya udah di set, mulai dari title, subtitle, sama image, dia arahnya tadi ke sini dulu. Gitu, saya ulangi lagi. Playlist. Button. Hello. Good people. Heading. A11Y demo. Build accessible apps with SwiftUI. Cat image. Image. Monthly listeners. Heading. Jan. 6.000 listeners. 6.000. February. 7.850 listeners. 7.850. Ma. 5.250 listeners. 5.250. APR. 4.625 listeners. 4.625. May. 9.720 listeners. 9.720. June. 17.850 listeners. 17.850. Information box. Hmm. Ada yang kelewat. A11. Fantastic. Fantastic. Daily high 32 degrees. Daily low 26 degrees. Ada yang kelewat. Yang ini nggak kebaca. Di bar chart view. Oke, nanti saya coba debug aja ya. Nah, ini tadi nggak baca. Nah, sambil 2047. Heading not found. Heading not found. Iya, memang not for Fantastic. December. Saturday. Page 2 of 3. Mail. Page 3 of 3. Tokopedia. Set. Voiceover. Voiceover off. sambil nunggu. Oh iya, satu lagi, satu lagi. Ini nanti ada ini ya. Jadi Xcode selain menyediakan beberapa API dan atribut siap pakai untuk accessibility, dia juga punya tools untuk melakukan audit accessibility-nya. Ya. Pertama, untuk kita ngecek sebuah elemen itu udah kita set accessibility-nya atau belum, itu bisa kita lihat di sini, tombol ini. Banner view. Oh, masuk ke banner view dulu. Coba. Nah, udah ada ininya. Jadi sebenarnya kita bisa langsung edit dari sini juga sebenarnya, gitu kan. Nah, selain lewat code, bisa lewat atribut juga, atau juga bisa lewat ini developer tool, accessibility inspector. Nanti ini saya jalanin dulu ke simulator, jalanin simulatornya. Nanti di sini kita bisa lakukan audit apakah sudah support accessibility atau belum. Bisa kelihatan dari sini. Simulator. Oke. Nah, udah ya. Static text, dia di set sebagai header. Sebelumnya kalau belum di set sebagai header, dia nggak akan muncul ini, threads-nya. Tapi kita udah set threads-nya add sebagai header. Kemudian kita bisa lihat elemen yang lain. Ada hint-nya, ada cat image-nya. Jadi kalau kita menggunakan accessibility inspector ini,
kemudian ada hasilnya, berarti secara accessibility ya udah bisa, berarti udah bisa dibaca oleh di-read oleh voice over tadi. Ya. Sesuai dengan elemen-elemen yang udah kita set ya tadi apa aja. Nah, ini kita bisa set nih. Di sini masih kosong ya. Kita kalau mau set tadi di combine ya. Accessibility, elemen, kontennya di combine. Nanti di sini akan muncul labelnya apa, value-nya apa, iteratnya sebagai apa, hint-nya mau dikasih apa. Nah, ini sangat berguna banget untuk user dan kita juga sebagai developer dimudahkan ya dengan pengaturan-pengaturan yang ada di Xcode, SwiftUI, dan iOS development in general. Ini saya tadi masih ada PR ya di bar chart, ininya somehow nggak muncul. So listener trend for the first 6 months, bla bla bla, nggak disebutin tadi. Kayaknya ada yang ke skip atau accessibility-nya, priority-nya mungkin belum saya set ya. Belum dibaca. Nanti saya coba ulik-ulik lagi sambil nunggu. eh Masuk ke kesimpulan dulu sebelum ke tanya jawab. Jadi kesimpulannya adalah ketersediaan API dan framework di iOS, di SwiftUI terutama, itu udah cukup komplit ya, terutama untuk hal-hal yang esensial. Dan selama kita menggunakan komponen-komponen yang native, maka by default aplikasi yang kita buat itu udah support untuk accessibility, khususnya kalau menggunakan voice over. Kemudian ketika ngerjain accessibility, sebenarnya bisa dikerjakan secara paralel. Jadi nggak perlu ada sprint khusus untuk implementasinya. Tapi saya kurang tahu kalau di platform yang lain, di Android, di web, seperti apa. Kalau di iOS, eh, pengalaman kemarin sih bisa dikerjain langsung gitu. Karena kan kayak tadi nambah-nambahin modifier ini bisa sambil ngerjain bikin komponen kan. Tinggal nambahin ini gitu kan. Nambahin ini, itu bisa sambil ngerjain komponen. Jadi nggak perlu em, sprint khusus gitu. Bisa dikerjakan secara simultan saat bikin komponen-komponen UI-nya. Kemudian aware dengan use case. Nah, bisa kelihatan banget ya betapa gelagapannya saya ngurusin accessibility karena memang developer nggak bisa sendirian, butuh konsultan, butuh orang yang memang udah lebih dalam ya, soal accessibility-nya. Kita cuma tahu sebatas permukaan dan sebatas apa yang disediakan oleh dokumentasi dari si Apple. Kita kayak nggak sedetail itu dalam menerjemahkan use case accessibility ke dalam atribut mana nih yang akan kita gunakan. Buktinya apa? Buktinya ini kita udah set, tapi ternyata nggak di apa ya, nggak dibaca ternyata sama si voice over gitu. Ini bukan sengaja ya, memang kayaknya ada yang salah aja, ada yang salah aja. Jadi aware dengan use case-nya itu satu hal, tapi untuk implementasinya kayaknya sebagai developer kita nggak bisa sendirian, butuh ditemenin. Ada konsultannya lah yang bisa mengarahkan apa sebenarnya ini tuh begini, ini tuh begitu kayak itu. Kemudian dari sisi bisnis impact, eh, semakin banyak pengguna dari semua kalangan, penyandang disabilitas, kemudian yang visualnya kurang oke gitu untuk ini gangguan visual maksudnya, itu semakin bagus kalau kita aplikasinya bisa menyentuh banyak kalangan karena potensinya makin gede juga untuk dipakai. Ini kalau dari sisi bisnis impact. Kemudian eh, terakhir, karena saya kenal, nggak kenal sih, tahu Suarez dari tahun lalu, tapi baru sekarang akhirnya bisa berkenalan secara formal. Jadi memang kita sebagai developer itu mesti merapat sih ke Suarez untuk ikut workshopnya, ikutan short course yang mereka selenggarakan, baca-baca publikasi yang mereka keluarkan, untuk lebih memperdalam pengetahuan kita nih dalam membangun aplikasi yang aksesibel. Ini hal yang serius sih buat saya teman-teman. Jadi memang bikin aplikasi yang accessible itu setelah dicobain nggak perlu sprint khusus sebenarnya, bisa langsung sambil jalan, bisa sambil dikerjain kayak gini gitu. Jadi why not? Dan semakin ketemu sama user yang memang dia mengandalkan voice over, haptic feedback dan lain-lain, kita semakin sadar bahwa ini tuh bukan jumlah yang sedikit ya user yang membutuhkan accessibility, aplikasi yang accessible tuh nggak sedikit, banyak banget. Dan itu membuat kita jadi punya semacam ini juga sih, tanggung jawab moral juga, bahwa tadi ya kalau kita ngerasa ngegunain aplikasi yang bagus itu menyenangkan, mereka juga harus merasakan yang sama gitu. Mungkin itu ya, udah jam 9 ternyata. Kita sampai jam 9.
Eh, Sambil ngulik-ngulik, saya coba kembalikan dulu. Mungkin ada yang mau disampaikan atau ada yang mau menambahkan dari Mbak Rahma mungkin atau dari teman-teman yang lain ada yang mau bertanya dulu sambil saya ulik-ulik yang tadi. Monggo. Itu Silakan. dong langsung. Paling aku nambahin dikit aja sih tadi. Kalau untuk gambar tadi kan yang cat image ya, terus dirimu nambahin accessibility hint. Jadi kalau dari segi patternnya sih kalau gambar itu nggak usah dipakein hint, karena Hmm. itu lebih ke arah buat button, functional dari button. Jadi cukup di label aja karena accessibility hint accessibility label itu kalau buat gambar setara sama alt text di web atau Hmm. content description di Android. Jadi kalau misalnya hint, mungkin kayak tadi yang playlist itu cocok buat hint. Jadi kan buat fungsi dari tombol playlistnya itu apa, itu nggak apa-apa gitu. Tapi kalau gambar Oke. cukup sampai accessibility label aja. Cuman kalau yang tadi yang mungkin ini lebih ke arah opini soal button yang dirimu hidden ya. Hmm. Em, Sepengetahuanku nggak tahu salah atau benar. It's not wise enough untuk ngehidden button karena secara visual kita mendefinisikan tombol itu kan dari bentuk ya. Hmm. Em, Kalau misalnya dia bulat atau misalnya kotak segala macam, dan informasi button itu adalah default information terutama untuk teman-teman netra yang nggak bisa lihat untuk mengetahui oh kalau button tuh bisa dipencet gitu kan. Hmm. Em, dan biasanya lebih ke arah itu expected expected bukan sesuatu nggak enak kedengeran enggak, tapi itu expected karena button itu menandakan fungsi kan, menandakan fungsinya dari si tombol itu. Jadi menghilangkan itu tombol untuk disebutkan, aku belum pernah menemukan case-nya sih. Tapi aku belum bisa mengatakan apakah itu anti pattern atau enggak. Itu sama aja kayak misalnya kalau orang yang di web CSS-nya dibikin outline non, nah itu anti pattern. Walaupun kelihatan itu jelek ada outline, tapi itu necessary untuk accessibility. Jadi yang itunya aku masih belum belum konklusif sih dari segi situnya. Belum pernah nemu soalnya. Kayak sejenis. Itu aja sih paling. Sisanya makasih udah share. Nah, ini kita sip sip sip. Udah langsung best practice aja. Button tetap harus ada penyebutan button gitu. Itu soalnya itu butuh Aku muat. konsultasi itu ya, teman-teman ya. Kita Oh, punya sama mungkin keterbatasan. satu nambahan kalau misalnya teman-teman startnya dari web, mungkin mikirnya heading itu lebih ke arah buat style. Enggak, heading itu sama sekali bukan style. Hmm. Itu anggapan aja kayak kalau tulisan di Word kayak satu titik satu titik satu gitu. Information arsitektur sebenarnya ke arahnya. Dan gunanya buat orang-orang itu buat skimming. Kalau Ah kita iya. Tuh. secara visual skimming tuh ngelihat dari ukuran huruf ya. Kalau teman-teman difabel yang khususnya netra, kalau nggak ada heading, mereka harus membaca semuanya satu persatu. Apalagi kalau halamannya panjang. Jadi itu fungsi skimming yang kita terapkan karena penerapan si heading sih. Ya, Kita punya ya, ya. 22 juta disabilitas setara Australia, sependuduk-penduduknya. 20 juta banyak banget. 22 juta koma berapa gitu disabilitas, dan itu setara sama sebenua Australia. So it's Ya. a big one. Wow. Teman Kembalikan, silahkan harus Bro. care. Thank you Mbak Rahma. Mau sekalian ini ada workshop terdekat apa? Oh, ini ada pertanyaan. Sebentar ya Mbak Rahma. Tunggu dulu ya Mbak Rahma ya. Hai Kak, salam kenal. Dija. Untuk ngedetailin accessibility attributes itu, apakah emang sebaiknya kesadaran engineer sendiri untuk nambahin, atau lebih baik itu sesuatu yang harus didetailin, misalnya dalam PRD. Dan beberapa atribut itu kan butuh message tambahan, itu di job desk siapa Kak? UX writer kah? Thank you. Oke, menarik banget ini karena Dija pertanyaannya. Nanti aku juga minta tolong Rahma kalau mau nambahin. eh Secara ininya ya, kalau mengawali dari
bisnis requirement, bisnis proses dan lain-lain, SOP-nya ataupun ininya lah ya, kayak semacam biar kalau ada apa-apa yang tanggung jawab itu jelas gitu kan. Nah gitu. Itu enaknya memang kayak gini, ada PRD, ada job desk UX dan lain-lain. Tapi secara di lapangan, yang biasa saya lakukan adalah memasukkan itu sebagai bagian dari job desk saya, nambahin em, penyempurnaannya baru sama mereka. Penyempurnaannya apa? Tadi misalkan soal button. Penyempurnaannya adalah hasil konsultasi dengan konsultannya atau hasil konsultasi dengan eh, yang bikin PRD-nya. Kemudian copywriting. Saya bikin dulu copywriting-nya. Kenapa? Karena paling tidak kita kayak punya ini placeholder, gitu. Kayak punya placeholder dan eh, si copywriter juga dia tahu apa yang harus dilakukan ketika ngelihat implementasi dari sisi kita itu kayak gimana. Jadi jawaban praktisnya eh, ngikutin PRD, kemudian job desk yang jelasnya sesuai dengan tadi ada UX writer dan lain-lain itu kayaknya tetap harus ada biar jelas aja yang tanggung jawab siapa kalau ada apa-apa. Itu satu. Tapi yang kedua, kalau saya lebih baik kita juga inisiatif juga nyiapin itu. Kalau konteksnya di OS development, effort saya ternyata nggak gede-gede banget tuh. Cuma nambahin beberapa atribut aja, cuma nulisin copywriting yang menurut pemikiran saya dulu gitu. Dan ini nanti pasti bakalan direvisi kalau misalnya ternyata dari UX writer punya wording yang lebih oke, yang lebih deskriptif, yang lebih formal dan lain-lain. Tapi setidaknya dia tahu bahwa oh saya udah nyiapin ini, tinggal ganti wordingnya aja gitu. Soalnya apa? Soalnya suka lupa, suka lupa untuk dikerjain kalau nunggu PRD, kalau nunggu ini copywriter. Copywriternya sibuk, illustratornya sibuk dan lain-lain, jadinya lupa aja, lost aja. Nah kalau udah ada, itu jadinya jadi to-do list bareng-bareng tuh. Oh, ini udah ada nih, tolong dicek nih copywritingnya udah oke apa belum. Gitu. Dan ya dari pengalaman kami sih, ketika udah membiasakan diri untuk accessibility, lama-lama jadi habit, lama-lama jadi kayak terlatih juga ngurusin copywritingnya. Eh, apa jadi berkurang yang harus direviewnya jadi berkurang. Mungkin itu ya Nadija jawaban dari saya. Kalau ada tambahan dari yang lain, boleh silakan. Sampai dikit deh. Boleh, boleh. Eh, Sebetulnya ya makanya itu disebutin dari segi accessibility itu walaupun di sini perannya programmer itu amat sangat super penting karena secara fungsional, tapi itu PR dari semua orang sih, desainer punya peran, UX writer punya peran, UX as a UX-nya aja gitu juga punya peran, QA juga punya peran. Jadi em, dalam SDLC-nya harusnya ya idealnya kalau sudah terbiasa ya benar kayak tadi habit udah nggak usah masuk ke PRD karena kalau percayalah masuk PRD itu akan terlalu granular dan Hmm. akan terlalu detail sampai ngelihatnya sebenarnya agak unnecessary sih kalau sampai sedetail ini masuk PRD. Cuman kalau awal-awal mungkin nggak apa-apa. Em, Cuman kalau dari segi best practice yang idealnya itu kan button sebetulnya harusnya udah ada library di desain sistemnya dong dari desainer. Ya Hmm. nggak? Dari Hmm. desainer itu turun ke UX writer. Setiap button itu harus sudah ada labelnya. Jadi ketika nanti turun ke developer, dia udah tahu tuh si button apa, labelnya apa, bukan dari developernya. Dan dari situ biasanya entah mau pakai sistemnya annotation, kayak entah mau sifatnya memang nanti library-nya tuh udah ada keterangan di sebelah-sebelahnya kayak jadi kalau misalnya ngerjainnya pakai Figma teman-teman tuh sekarang udah ada makhluk namanya accessibility annotation. Jadi kayak ginian itu sebetulnya bisa banget prosesnya sangat flowing dari mulai UX Hmm. designer, UX writer sampai dengan ke developer. Jadi lebih ke arah antar orangnya tuh kalau ada yang kelewat aja ngingetin, tapi itu udah bisa jadi satu workflow gitu. Ya, setuju. Thank you, Mbak Rahma. Insight banget. Gitu ya, Nadija, semoga terjawab. Eh, Boleh di mention Nadija di chat sekarang role-nya apa? Biar Nadija sekarang role-nya engineer, oh product designer.
Berarti udah melihat accessibility ini sebagai bagian dari habit ya, mulai hari ini. Malah malah ini ya, malah malah mendorong ya. Udah cocok jadi kampanye Suarez belum nih, Mara? Cocok banget. Nah, gitu. Oke, thank you. Nadija udah bertanya dan share. Mas Noval, untuk testing accessibility ini apakah bisa di automate? Di automate? Ya bisa, bisa banget. eh Bentar, saya buka project. Nggak bisa. Nggak bisa buka project, maaf, maaf. Em, Bisa, bisa banget di auto automate. Bentar, enaknya gimana ya? Tut, 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 tut. Nah, kita bisa bikin kelasnya di sini untuk mengautomate beberapa hal yang kayaknya hampir semua case bisa deh. Kenapa bisa hampir semua case? Karena dari sini aja udah ketahuan. Kita bisa automate label, value, thread, identifier, hint, dan lain-lain. Ini bisa kita automate. Kita bisa bikin test case-nya gitu, Mas Noval. Jawaban cepat dan singkatnya begitu. Jadi bisa di automate. Gitu. Semoga menjawab ya, Mas Noval. Saya mau nyontohin tapi ini project yang lagi ongoing. Itu di automate banget si accessibility-nya. Pakai ini tadi. Nah ini ada dua, ada UI testnya sama unit testnya gitu. UI testnya buat tadi label, hint dan lain-lain. Eh, Terutama pas di halaman ini sih, halaman yang ada text field-nya, kemudian halaman yang ada kompleks UI-nya. Kompleks UI itu kayak tadi ya, yang buat musik, kemudian buat ini nih tuts, piano tuts, keyboard, gitu kan. Nah itu tuh ada UI testnya sama unit testnya juga ada. Unit testnya buat yang salah satunya buat yang nentuin ininya nih, udah di set sebagai heading apa belum. Dan elemen-elemen tadi ya, button dan lain-lain, is header, is button, is image dan lain-lain, itu bisa di unit testing. Yang UI testingnya terutama halaman-halaman ataupun elemen-elemen yang bentuknya tuh teks, ada text field seperti halaman login, password, kemudian OTP. Nah, itu UI testing untuk accessibility-nya. Dan itu bisa dilakukan barengan dengan UI testing si aplikasinya itu sendiri. Itu Mas Noval. Kalau ini seru loh Mas Noval, ngurusin accessibility. Nggak tahu ya di iOS ya. Kalau menurut saya sih di iOS seru karena serunya kenapa? Ya ini udah disiapin banget segala sesuatunya. Gitu. Kalau di web saya belum pernah nyoba gitu. Mungkin ada juga ya si standarisasinya. Tapi kalau di iOS tuh ya frameworknya tuh kayak udah siap. Di balik layar tuh ini nih accessibility ini aja tadi saya buka dokumentasi buat accessibility at threads. Di balik layar tuh dia kayak udah nyiapin banyak banget tuh apa yang harus diimport mulai dari Combine, accessibility, core data, banyak banget yang diimport sampai ke level OS-nya gitu. Nah, sampai ke support iOS-nya berapa. Oh, kayaknya saya tahu. Tadi saya karena supportnya di device iOS 16, si bar chartnya jadi nggak kebaca. Gitu. Nanti saya fix source code-nya. Jadi pengen belajar iOS Dev. Ayolah, boleh. Memperbanyak iOS developer di Indonesia. Gitu. Sip, sama-sama. Em, Mungkin ada lagi kah yang mau menambahkan, menyampaikan, ataupun bertanya sebelum kita tutup? Em, Kalau misalnya ada ada yang merasa ini sharingnya berguna, coba ketik satu, maksa banget ya. Coba chat angka satu di kolom chat kalau ternyata. Terima kasih, terima kasih. Asli ini impulsif banget ya, tapi mudah-mudahan message-nya nyampe ke teman-teman.
bahwa accessibility ini barang serius, barang serius banget, bener barang serius banget yang mesti mulai digarap ya. Eh, Mungkin kalau di sisi saya karena iOS developer yang udah disiapin frameworknya, jadi makin excited ngerjainnya. Tapi kalau di platform yang lain, mudah-mudahan juga tidak menghalangi inisiatif dan niatnya untuk lebih inklusif lagi ya. Aplikasi yang kita buat, web yang kita buat itu dibuat lebih inklusif lagi. Tadi Mbak Rama nyebutin ada 22 juta, itu bukan angka yang sedikit gitu. Dan ketika kita udah ketemu sama usernya langsung yang nyobain and then dia say thanks, itu nyampe banget ke hati. Aduh, priceless lah gitu kan. Rela nggak dibayar saat itu, besoknya harus dibayar tapi nggak, intinya priceless banget pas ketemu sama usernya terus dia pakai aplikasinya, ucapan terima kasih yang dia berikan itu melebihi apapun yang eh, kita dapatkan as a team yang ngurusin itu. Jadi priceless banget. Accessibility is very very important. Baik, udah jam 9 lebih juga, udah lewat ya. Saya rekamannya saya stop dulu.